Pemirsa, tahun ini Indonesia tidak hanya mengikuti, tapi juga menyelenggarakan berbagai event, baik nasional dan juga skala internasional di bidang keolahragaan. Tahun ini juga kita akan menatap Olimpiade Paris 2024, dan yang juga cukup menarik adalah karena sampai dengan saat ini kita lihat kita disuguhkan ya oleh performa atlet-atlet kita yang sangat luar biasa, membanggakan nama Indonesia dan menimbulkan antusiasme masyarakat akan sektor atau dunia olahraga. Bagaimana kemudian kita menyiapkan timnas dan juga kontingen Indonesia di berbagai ajang internasional, Olimpiade, ada juga PON di tahun ini, dan seperti apa kesiapan seluruh atlet dan juga pembinaan yang dilakukan oleh Kemenpora. Saat ini saya sudah berada khusus di ruang kerja dari Menpora Republik Indonesia, Mas Dito Aryo Tejo. Saya akan mengajak Anda untuk menyapa beliau yang lagi duduk sambil banyak pekerjaan dan bertemu dengan banyak orang mungkin sepertinya. Mas Dito, apa kabar Mas Men? Halo, sehat? Jadi ini adalah ruangan kerja. Iya. Ini tempat menerima tamu, berkontemplasi. Enggak, tamu di sini. Oke. Di depan. Ruang tamu di depan. Mini gym juga. Jadi ini ya udah buat kerja aja. Ini lebih untuk kerja personal. Jadi personal. Tim pribadi, tim internal di sini. Ada yang menarik nggak yang bisa kita lihat? Enggak, kebetulan ini 80% peninggalan menteri sebelumnya. Pak Zainuddin Amali nggak saya rubah. Saya cuma rubah atasnya aja ini. Ini atasnya apa ini? Maksudnya? Ini gambar peta Indonesia, tapi Iya, bentuknya dibangun oleh anak-anak muda Indonesia ini. Gabungan pemuda-pemudi. Keren. Kalau kursi, saya yakin ini Kursi juga baru. bukan peninggalan dong? Bukan, kursi enggak baru. Karena ini gayanya Ini kursi e-sport. anak-anak muda nih. Ini sebenarnya untuk e-sport. Oh, Untuk Bali tanding e-sport. meja. Maka tadi pas saya masuk, agak berbeda dengan nuansa ruangan kerja menteri-menteri pada umumnya. minor. Ini ada kursi yang, ya kursi e-sport sih ya. Kursi e-sport, terus ini kan kalau lantai 10 ini semuanya ruangan ini terbuka. Jadi lebih semacam coworking space lah, communal space lah. Oke. Jadi tim saya juga kalau mau koordinasi gampang. Nggak pakai Mas, laptop. saya yakin Mas Menteri banyak kesibukan ya belakangan. Tapi yang ada nggak yang paling menyita perhatian, fokus dan lain-lain dalam beberapa waktu belakangan ini? Ya pastinya ini tahun 2024 nih tahun puncaknya untuk olahraga khususnya karena Olimpiade ada di 2024. Betul. Terus di nasional juga kita akan ada Pekan Olahraga Nasional dan juga Pekan Paralimpiade Nasional juga di Indonesia, di nasional ya. Dan banyak juga seperti voli ada kejuaraan dunia, terus ada bola juga kualifikasi Piala Dunia, basket juga, dan badminton juga kemarin Thomas Uber Cup, dan banyak jadi ini semuanya padat lah untuk olahraga. Semuanya menyita perhatian berarti Iya, ya? betul. Oke, Mas Men, mau ngobrol lebih lanjut dong soal Boleh. kesiapan-kesiapan kita. Kita udah nyiapin juga, saya mau nyobain juga duduk di kursi Iya dong. yang sama dengan kursinya Mas Menteri. Aduh Mas, nah ini saya mau nyobain gimana rasanya duduk di kursi e-sport. Yang justru jadi kursi e-sport jadi kursinya Menteri. Biar dinamis gitu. Biar dinamis ya. Mas, yang sekarang lagi rame ya, atau lagi kita pengen tahu lah minimal ya publik Indonesia tuh soal kesiapan kita Olimpiade Paris ya 2024. Secara umum sudah sampai kemana sih Mas? Secara umum ini kita sampai Juni akan banyak kualifikasi final. Contohnya seperti voli pantai. Ini kita kemarin baru juara di Volley World Cup untuk pantai, tapi yang di Cina seriesnya. Dan terakhir nanti di Cina kembali, itu untuk kalau kita juara itu kita udah pasti lolos Olimpiade. Dan panjat tebing juga sudah lolos, tapi 2 lagi ini penentuannya akan di Budapest. Fredrik dengan Sita, dan ini ada beberapa cabang olahraga, 5 cabang olahraga lagi yang Juni akan penentuan. 5 lagi nih ya? Ya. Jadi sejauh ini udah berapa cabur yang udah confirm akan masuk? 8. Oke. Target Itu ada 13 yang 13. kita dari awal sudah prediksi akan lolos, makanya kita ikut kualifikasi semua. Target 13 berarti 5 ini ekspektasinya harus lolos ya? Harus berarti lolos, ya? iya.
13 cabur dengan kalau atlet sih estimasi 20 sampai 25 mungkin ya. Oke, 20 sampai 25. Jumlah itu nggak jauh berbeda dengan kontingen kita di tahun 2021 Tidak jauh berbeda, ya? iya. Apa memang targetnya segitu kah Mas Men? Atau memang kesiapan kita Karena kalau udah kita berbicara dengan Olimpiade dunia itu sangat berbeda dengan tingkat regional Asia, apalagi ASEAN, dan hitungan estimasi seperti itu sangat terukur dari cabang-cabang olahraga yang selama ini sudah realistis bisa lolos di Olimpiade. Tapi untuk yang kali ini, alhamdulillah kita ada tambahan di panjat tebing, terus ada di surfing, dan voli pantai ini kalau lolos sejarah juga. kalau lolos ini sejarah? Sejarah. Oke. Jadi jumlah kontingen dan cabur itu ya sudah yang terukur ya. Terukur. Jadi nggak juga kemudian mengirimkan banyak tapi Ya, pastinya Ya. kita kemarin juga hampir sekali sejarah juga sepak bola lolos ya Olimpiade. Kalau Kemen lolos itu akan menjadi kontingen terbanyak sepanjang Iya, Republik ini berdiri. betul. Oke, jadi Olimpiade singkatnya yang sekarang tengah dipersiapkan itu masih menunggu hasil kualifikasi. Dari sejarah ya, Olimpiade kita ada cabur-cabur ya tentu pasti sudah publik juga sudah tahu, ada yang menjadi unggulan ya, selalu membawa medali, ada bulu tangkis misalnya, atau angkat besi ya. Nah, yang tahun ini kedua cabur ini bagaimana ke cabur yang lain seperti apa supaya kemudian ada cabur-cabur lain yang kita harapkan bisa menyumbang medali, Mas? Ya, pastinya kita saat ini masih berharap juga badminton, karena Ada badminton. badminton pasti, karena pastinya bagaimana kita melihat kemarin di Thomas Uber dan All England, itu kita sudah bisa meraih puncak dan memenangkan yang sama ini tidak bisa dimenangkan, nomor Betul. satu dunia. Dan itu untuk putra dan putri. Dan untuk angkat besi juga sama, kita masih kemarin kejuaraan dunia baru-baru ini tetap masih memegang peringkat nomor satu. Jadi kalau berdasarkan data empiris sekarang, itu harusnya jika konsisten di Olimpiade nanti harusnya bisa menyumbangkan medali. Dan yang terbaru yang tadi saya sampaikan, di mana untuk panjat tebing itu kita memiliki atlet putri nomor 2 di dunia dan atlet putranya nomor 1 di dunia. Jadi kalau ini konsisten sampai Olimpiade dan kita bisa menjaga bersama, baik itu dari fisik dan psikologisnya, itu insya Allah juga ada tambahan medali. Dari panjat tebing tadi itu ya. Oke. Jadi ada beberapa cabur lain juga yang tentu kita harapkan bisa menyumbangkan medali ya. Tentu ada atlet-atlet yang saya yakin sering audiensi ya dengan Mas Menteri, apalagi yang kemudian maju ke Olimpiade. Apa yang Mas Men kasih arahan gitu ke mereka? Menyiapkan apa? Ini kan yang seringkali kadang-kadang butuh support. Ya, pastinya untuk persiapan Olimpiade kali ini mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan di forum atau media bahwa sebelumnya kita fokus kepada bagaimana pelatnas ini berjenjang dan berkelanjutannya panjang. Dan kedua, bagaimana sudah mulai dilibatkannya sport science. Melalui sport science dan data. Jadi semua pengembangan atlet ini sudah terukur semuanya, baik itu dari unsur kimianya, fisiknya, sampai kesehatannya, sampai cara mereka berlatih. Dan kali ini juga kita tambahkan aspek sport psikologinya. Jadi kita bentuk tim untuk pendampingan psikologi, itu baik dari dokter psikolog sampai psikiater. Jadi bagaimana atlet yang akan berangkat di Olimpiade ini secara mental juga kuat dan tahu cara bagaimana menghadapi situasi dan psikologi warnya lah. Karena kan bisa kita lihat kalau di tingkat dunia, di contohnya sepak bola, bagaimana biasanya kalau negara-negara yang lebih maju itu tidak hanya menggunakan teknis fisik, tapi menggunakan perang psikologinya juga. Nah, itu yang kita coba tambahkan, dan ini untuk memompa dan menguatkan kepercayaan diri para atlet itu sendiri. Jadi pendampingan tadi itu sampai akhirnya diperlukan seperti itu, artinya Mas Menteri sudah melihat ya kebutuhan dan mungkin banyak berdiskusi dengan banyak pihak.
apa yang menjadi kebutuhan akan Iya, itu betul. sebenarnya? Jadi memang banyak sekali, kan sebenarnya banyak juga kayak misalnya voli pantai gitu. Secara titel mereka sudah berhasil di kejuaraan series dunia. Tapi memang kalau sudah yang namanya olimpiade, itu mungkin dari kecil kalau atlet itu kan sudah didoktrin bahwa olimpiade itu paling atasnya kejuaraan Top of the top ya. top of the topnya, krim de la krimnya, dan itu udah benar-benar merah putih dan represent negara yang valid banget gitu ya. Jadi disitulah mungkin ada perbedaan dari segi pressure-nya dan gimana secara psikis itu menghadapinya. Oke, menarik Mas Menteri. Selain Olimpiade, ada event-event internasional apa lagi yang sedang disiapkan? Kalau sekarang ada Aquabike ya? Aquabike ya. Aquabike. Jadi kan kalau Aquabike itu kejuaraan dunia Aquabike itu sebenarnya satu rangkaian juga dengan F1 Powerboat. Jadi kalau Aquabike itu motorcraft-nya, kalau Powerboat itu yang lebih jet, kayak speedboat yang jet seperti itu. Yaitu paling tingginya untuk kejuaraan otomotif air lah. Karena kita tuan rumah ya, Iya. kabar-kabarnya kemarin ada diharapkan semacam ada wild card gitu loh, Mas Iya, Menteri. Itu gimana sih sebetulnya Ya, jadi kalau penjelasannya? Kalau yang Aquabike itu karena kita tuan rumah, kita mendapatkan wild card itu sebanyak 10 riders. Oke. Makanya ini sebelum agenda kejuaraan dunianya yang nanti di Toba, ini dibikin rangkaian seri nasionalnya dulu untuk dalam rangka menyiapkan riders lokal kita dan tim lokal kita untuk siap untuk nantinya bertanding di tingkat dunia. Itu untuk yang internasional. Untuk internasional. Ada juga yang kemudian nasional yang akan kita tunggu-tunggu juga, yaitu PON ya. Ya, betul. PON ini kan di Sumut dan di Aceh, Sumut dan Aceh. 2 provinsi. Kesiapannya itu sudah sampai di mana, Mas? Kesiapannya untuk PON itu alhamdulillah kita kemarin baru saja kembali dari Medan dan Aceh, memastikan di sana sudah pembangunan venue itu sudah rata-rata 60-70% dan ditargetkan seluruh venue Juli selesai. Dan jadi ini tinggal bagaimana menyiapkan nanti SDM-nya. Baik itu SDM dari lokal, Aceh dan Sumut, dan nanti ada kombinasi dari pusat juga. Tapi infrastrukturnya udah siap semuanya karena ada di 2 provinsi. Progresnya on the track dan kami melihat perkembangan di lapangan juga insya Allah sih tidak ada kendala. Tapi Mas, ada yang kemudian kita tahu permintaan dari pemerintah provinsi ya, pemerintah daerah soal penambahan anggaran, dana dan lain-lain. Nah ini sebetulnya bukan masalah mungkin ya, tantangan yang setiap event apapun adalah soal itu. Ini bagaimana menanggapi soal keinginan pemerintah daerah untuk kemudian ada dong penambahan anggaran dan dibantu? Ya, jadi pastinya yang namanya ini merupakan tantangan baru karena ini dalam sejarah baru sekali penyelenggaraan PON itu diadakan di 2 provinsi. Yeah. Di mana masing-masing provinsi pinginnya seimbang dan nggak ada yang berat sebelah. Dan memang ajang PON ini biasanya digunakan provinsi juga untuk menarik bantuan pemerintah pusat sebaik-banyaknya. Jadi itu adalah sebuah dinamika dan kedinamisan dalam birokrasi dan pemerintahan, tapi prinsipnya sebenarnya semua sudah tuntas dan semua inilah kita selalu mencari yang namanya titik tengah win-win solution. Titik tengah itu sudah clear? Sudah clear. Artinya nggak ada lagi yang berat sebelah atau gimana? Enggak, udah clear semua. Oke. Kemarin kita sudah ke sana, langsung ke Aceh dan Sumut, dan sebelumnya juga sudah ada rakortas bersama dipimpin Pak Menko bersama saya dan Pak Mendagri dan seluruh stakeholders, dan semuanya sudah mengerucut dan sudah ready to go lah. Oke. Pendekatan apa yang digunakan pemerintah ya, Mas Menteri, kepada pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan PON agar problematika atau tantangan yang seperti anggaran dan lain-lain tadi itu akhirnya ketemu titik tengah, selesai, dan ayo sekarang kemudian tinggal fokus bagaimana SDM-nya. Apa yang kemudian pendekatan seperti apa? Ya, pastinya kita harus bisa melihat, mengidentifikasi dulu kira-kira selama ini apa sih yang mereka harapkan tambahan itu.
Dan kita dari pemerintah pusat harus bisa mengedukasi dan memastikan bahwa ini ada titik realistisnya. Kadang kan wajar bahwa tuan rumah kadang ingin yang benar-benar jor-joran dan besar-besaran. Gitu ya. Tapi kita harus ke depan, harus melihat jangan sampai PON ini heboh saat penyelenggaraan, setelah tidak penyelenggaraan ini nanti jadi besi tua, jadi aset yang tak terpakai. Nah itu yang kita selalu dorong dan selalu memastikan apa yang kita beri di sini ini harus dipastikan selanjutnya harus ada keberlangsungan. Nah dari situ barulah tercapai yang namanya konsensus, pemahaman yang seirama dan ya semacam itulah. Jago-jago kita bagaimana komunikasi. Oke, tapi sampai akhirnya memutuskan pemerintah di 2 provinsi ini apa alasannya? Karena ini pertama kali kan Mas Men katakan. Mengapa kemudian harus di 2 provinsi? Kebetulan sebenarnya keputusan 2 provinsi itu periode sebelum saya tidak mengikuti, tapi nampaknya ini karena masalah keterbatasan kesiapan infrastruktur awalnya. Karena kan ada jangka waktu juga dan nggak mungkin kalau semuanya dikebut sampai di satu titik. Jadi ini kolaborasi yang bagus saya rasa. Oke, Mas Menteri, kita break dulu. Setelah ini kita mau tanya-tanya soal yang juga nggak kalah mendapatkan atensi publik adalah soal bola. Nah, dijawabnya nanti setelah jeda. Ya, saya masih di ruang kerja dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia, Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Mas Dito Aryo Tejo. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya soal dinamika persiapan PON, kemudian juga event Olimpiade Paris 2024. Ya, tentu kita harapkan yang 5 yang kualifikasi ini lolos, jadi targetnya oke. Dan atlet kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, yang juga lagi ramai juga diperbincangkan adalah bagaimana kemudian soal sepak bola. Mau nggak mau, sepak bola ini kan fansnya banyak ya Mas Menteri ya. Fansnya banyak, yang suka juga banyak, apalagi kemarin kita U23 juga memberikan performa yang baik. Yang 2 pemain yang proses ya naturalisasi ini, saya harus nyontek dulu nih untuk membaca namanya. Mungkin Mas Men udah hafal duluan nih namanya ya. Ini kan akan dibawa kemudian ke Komisi 10 ya dan 3. Ada problematika tertentukah? Oh, tidak. Kita prosesnya gimana kira-kira? Prosesnya alhamdulillah semua stakeholder sangat mendukung, di mana kita harus apresiasi juga para pimpinan di DPR yang sangat responsif dan berkenan memproses dengan sangat cepat dan sesuai aturan, di mana ini nanti langsung kita ada rapat di Raker di Komisi 10 dan 3. Oke, Calvin ya, saya harus baca dulu namanya, Calvin Verdogdan, maaf nih kalau salah ya, sama Jens Raven. Ada juga kemudian Martin Paes yang masih bersengketa di pengadilan arbitrase. Ini apa? Ya itu isunya karena ada perdebatan atau perbedaan pemahaman di FIFA itu terkait dengan dia pernah main di timnas Belanda kalau tidak salah. Nah di situ yang kita PSSI sedang adu argumen. Dan itu komunikasi tentu jalan terus dengan PSSI. Apa yang sebagai perwakilan pemerintah begitu ya? Apa yang Mas Menteri sampaikan? Ya saya rasa apa yang sudah dilakukan PSSI saat ini, baik itu persiapan jangka pendek, menengah, dan panjangnya, kita harus akui dan kita sangat apresiasi bagaimana PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini sangat detail dan juga sangat passionate ya. Dan kita lihatlah bagaimana perkembangan performa dari timnas kita. Jadi saya yakin persiapannya sudah maksimal dan ini tinggal minor lagi yang kita siapkan. Contohnya seperti tadi proses atlet untuk naturalisasi diaspora kita ini, dan nantinya tinggal bagaimana melihat permainan di lapangan.
Mas, kalau menjawab kritik atau curhatan dari para pecinta sepak bola, harga tiketnya mahal dan lain-lain, nah itu dari Mas Menteri gimana sih sebetulnya menjelaskan itu? Ada nggak pandangan soal itu, Mas? Ya pastinya ini adalah suatu realita yang situasinya mungkin ayam dan telur ya. Mungkin di satu sisi kita juga berharap tiket selalu murah, tapi di satu sisi kita juga ingin mengedukasi, juga pelan-pelan mengajak masyarakat ini lebih bisa menghargai kebanggaan nasional kita. Jadi mungkin masyarakat juga harus, ya momennya mungkin ini agak kaget karena sebelumnya harga berapa jadi berapa di waktu yang tidak panjang. Nah pasti saya yakin PSSI punya pertimbangan tersendiri, tapi prinsipnya saya juga sangat ingin bagaimana ke depan ini yang namanya harga tiket olahraga, tidak hanya bola ini, pelan-pelan bisa mencapai titik keekonomisan yang lebih baik. Itu agar apa? Agar industri olahraga kita itu makin matang gitu, makin besar. Dan memang kalau di luar pun kita bisa membandingkan harga tiket di negara sekitar Singapura, Malaysia. Kalau yang jauh-jauh kan kita bandingin harganya udah ampun-ampunan mahalnya. Dan nanti pasti akan supporter, saya rasa lama-kelamaan akan adaptasi dan ya mungkin nanti ada gerakan nyicil menabung lah sebelum ada pertandingan. Tapi saya rasa itu pastinya akan berdampak bagaimana kesejahteraan para atlet kita ke depan, pengembangan olahraga sendiri dan juga ekosistem industri olahraga kita. Jadi kitanya juga harus bisa memahami ya soal itu ya. Memang tidak gampang. Memang tapi tidak mudah, betul. Ini adalah suatu proses yang ke depan yang memang harus dilalui. Mas, ini kembali ke soal naturalisasi ya. Kita tentu mengapresiasi bagaimana performa timnas kita yang sangat baik. Tapi kemudian juga ada pandangan-pandangan bahwa sebaiknya naturalisasi juga dibatasi, membina bibit-bibit muda kita. Nah, dari pemerintah bagaimana sebenarnya di antara soal naturalisasi tapi juga membina bibit-bibit muda? Ya, jadi terkait dengan naturalisasi ini, kita juga di saat saya masuk, kita juga tegas, kita hanya mau menaturalisasi yang definisinya diaspora. Di mana, ya mohon maaf, sebelumnya kadang naturalisasi itu bisa diambil sembarangan. Kalau sekarang, darah Indonesianya harus jelas. Dan juga kita punya standar yang diaspora atau naturalisasi yang akan kita berikan kepada negara itu harus bermain di klub-klub yang elit. Jadi ini benar-benar diaspora yang benar-benar ya berlian tertutup yang nggak pernah terlihat di kita lah gitu. Dan tapi saya selalu sampaikan bahwa naturalisasi ini adalah sebuah langkah jangka sangat pendek. Karena kita ini dibutuhkan untuk mengejar peringkat untuk timnas kita. Nah, namun untuk PSSI dan pemerintah, ya namanya program grassroots itu tidak berhenti. Di mana kita bisa melihat sekarang seluruh kejuaraan di daerah itu digeliatkan untuk usia dini, itu kan juga dalam rangka melakukan talent scouting yang dilakukan seperti Coach Indra Safri. Itu beliau keliling seluruh daerah dan selalu mencari bibit-bibit unggul. Dan kita juga melakukan penguatan di coach juga. Dan banyak yang kita lakukan terkait dengan talenta muda ini. Oke, jadi naturalisasi yang sekarang pun juga tidak serta-merta asal mengambil begitu ya, tapi ada secara kedarah Indonesia juga harus ada, dan seleksinya juga cukup panjang ya, cukup banyak. Untuk bibit muda itu kalau yang kemudian dilihat dan dilakukan pembinaan juga oleh Kemenpora itu seperti apa sih Mas yang soal bibit-bibit muda yang untuk menjadi atlet ini, untuk bermain ini? Kan kita ada kejuaraan usia dini dari usia 12 tahun mungkin sampai 17 terus naik lagi, dan kemarin juga kita timnas juga udah dari U17 juga sudah ada. Sekarang PSSI aktif mengirim timnas U17, U20, U23 kemanapun. Ya ini dalam rangka juga mempersiapkan nantinya timnas senior ini yang
dari proses kaderisasi dari bawah. Ada juga AFF Ya. di Hanoi, Hanoi. Vietnam. Sekali lagi kalau yang itu dalam waktu yang bersamaan juga persiapannya bagaimana? Kalau itu sudah menjadi agenda rutin Ya, PSSI dan saya optimis itu sudah bukan suatu hal yang baru. Jadi mereka pasti sudah memiliki tata cara yang normal lah, sudah siap. Oke, Mas, kita belakangan kan kita lihat atlet-atlet kita ya memberikan hasil yang baik ya. Ada Thomas Uber kemarin, kemudian juga AFC, masyarakat pun kemudian menjadi happy lah begitu. Mas Menteri melihatnya bagaimana sih? Ada pencapaian-pencapaian yang baik dan mungkin juga cabur-cabur yang lain. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari pencapaian itu? Ya, saya lihat pastinya ketika kita memiliki SDM khususnya dari para atlet dan coach yang sangat baik, dan ini mungkin momentumnya pas di usia yang sangat produktif, di mana kita juga mendorong para federasi cabang olahraga ini juga harus intens dan juga dedicated kepada pembinaan, dan inilah yang nantinya juga akan menciptakan prestasi. Seperti kita lihat bagaimana banyak sekali sejarah-sejarah yang dipecahkan, baik itu dari badminton, bola, panjat tebing, angkat besi, dan voli, dan berbagai olahraga lainnya. Ya, ini otomatis akan memberikan euforia tambahan untuk masyarakat. Karena olahraga ini kan bisa menjadi kebahagiaan dan kebanggaan masyarakat untuk Merah Putih. Dan ini kita lihat hari ini trennya melonjak tinggi. Tren itu melonjak tinggi, jadi yang Mas Menteri lihat itu karena ada peran serta dan pembinaan dari federasi juga yang luar biasa, atau gimana, Mas? Ya, pastinya saya lihat baik itu dari cabang-cabang olahraga yang mengukir sejarah ini, itu tidak terlepas dari peran federasi-federasi dan organisasi olahraga yang memiliki langkah progresif dan transformatif untuk pembinaan olahraganya. Karena sesungguhnya kita ini, pemerintah ini, Kemenpora ini tidak bisa direct ke pembinaan. Karena semua olahraga itu diatur oleh federasinya. Federasi masing-masing. Di mana sebenarnya itu diberikan suatu keindependensian yang tinggi dari internasional. Jadi kita selalu mendorong dan meminta bahwa heavy-nya di pembinaan ini ada di federasi. Dan alhamdulillah sekarang federasi juga semangat, dan kita sangat terbuka dengan federasi, di mana jika ada kekurangan atau apa, jangan sungkan-sungkan ke kita. Kadang mungkin kekuatan kami, Kemenpora, tidak bisa memberikan full yang mereka butuhkan. Tapi saya yakin ketika ada kehadiran negara, kepedulian negara di situ, nantinya akan tercipta suatu ekosistem dan support moral yang saya rasa itu akan mempengaruhi juga. Dan ke depan, kalau ternyata itu tracknya benar, saya rasa stakeholder atas kita juga akan mensupport lebih tinggi lagi. Dan saya juga melihat intensitas pertemuan Mas Menteri dengan federasi itu cukup sering ya, cukup kemudian menerima apa yang mereka sampaikan. Betul. Biasanya kemudian apa yang Mas Menteri sampaikan ke para masing-masing federasi? Sebenarnya tidak banyak. Saya tadi sampaikan seperti di lantai 10 ini, lantai khusus Menteri, itu dibilang tertutup tidak, tapi dibilang terlalu terbuka tidak. Tapi yang pasti saya ingin memastikan bahwa yang namanya cabang olahraga, federasi, organisasi kepemudaan, itu jangan sampai merasa untuk meraih kita tuh susah. Susah ya. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu full support gitu ya, setidaknya kita harus tahu apa sih kebutuhan mereka dan kira-kira apa yang mereka kurang gitu, dan itu apa yang kita bisa bantu. Oke. Mas Menteri, kita mau dong office tour sebentar, kita melihat boleh. fasilitas di Kemenpora yang katanya ada yang baru ya, wall climbing ya. Wall climbing udah lama, baru direnovasi aja. Renovasi maksudnya, oke, baru direnovasi. Nah, kita mau ajak Mas Menteri untuk kapan lagi kita bisa diajak jalan-jalan office tour oleh Kemenporanya langsung ya. Setelah jeda kita ajak Mas Menteri jalan-jalan.
Oke, ini yang pertama mau kita lihat, diajak office tour Kemenpora sama Mas Menteri apa nih? Ini baru jadi ini. Oh, baru jadi perpustakaan. Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora. Oke, coba kita lihat. Mas, Ini gimana? jadi communal space juga untuk umum juga. Oh, ini untuk umum ya? Iya. Oke, jadi saya boleh dong sini berarti? Boleh. Dan ini udah masuk statusnya perpustakaan khusus. Oke. Jadi ini untuk rujukan. Artinya apa ini, perpustakaan Artinya rujukan untuk buku-buku dan literasi yang berhubungan dengan pemuda dan olahraga. Oh, oke. Dan kita juga sebenarnya ini lagi mati, tapi ada orang sebenarnya tidak perlu datang ke sini, bisa baca bukunya by digital. Oh, oke. Kumpulan buku-buku di sini. Ini baru nih Mas ya? Baru. Yang akhirnya kepikiran bikin ini di kantor Kemenpora apa? Inspirasinya kenapa ini Mas Men? Ya karena Kemenpora ya, Kementerian Pemuda ya. Jadi harusnya anak muda gimana kalau yang kesini, kalau nggak nongkrong minimal bisa baca buku bagus. Oh, oke. Jadi ini buku-bukunya soal kepemudaan Dan olahraga. Tapi Tapi semuanya ada. Kayaknya semuanya juga. ada sih ini ya. Sejarah, politik. iya, ini kewirausahaan ya, anak muda lah ya. Anak muda lah. Pemuda, Masya. Apalagi nih hukum, kekuasaan. Oke, Ilmu ya sosial lengkap lah ya. Lengkap ini, di sini lengkap. Sejarah, politik, tesis pun ada, tesis-tesis olahraga di sini. Keren juga nih. Jadi kalaupun nggak bisa datang bisa digital ya. Digital, ada aplikasinya, ada websitenya. Oke, aplikasi. Nah itu namanya perpustakaannya sama dengan anggota. Ini adalah pemuda kita, ini pendaki kita, ini yang gugur saat mendaki gunung. Jadi inspirasi, Menjadi inspirasi. nama perpustakaan Betul, ini. betul. Oke. Semua orang bisa ke sini siapapun ya. Jadi Bisa. silakan Anda teman-teman kita semua kalau mau mencari buku, mau ada tempat nongkrong sambil belajar ke ada di Kemenpora. Kemenpora. What next nih Mas Men? Kita ke mana lagi? Ya ini yang sebelah juga baru, daycare, nggak terlalu besar tapi ya kita berharap meaningful lah. Karena saya lihat pas awal-awal masuk sini, kasihan banyak ASN kita yang mungkin karena relatif banyak yang generasi muda jadi baru punya Anak anak ya. ya. Jadi di sini kita menyediakan fasilitas main playground, mini playground dan di dalam nursery room-nya. Oh, di dalam tuh ada nursery room, Iya. ini playgroundnya. Betul. Oke, jadi ASN kalau kemudian bawa anak-anak Bisa ditaruh sini. bisa ditaruh di sini. Oke. Jadi bisa bekerja lebih tenang. Kayaknya nggak banyak juga ya kantor-kantor Saya nggak tahu sih. yang punya kayak gini. Ini juga kepikiran karena melihat kebutuhan ya. Mas Kebutuhan. Dan sekarang kalau anak saya pulang sekolah makan siang di sini, mainnya di sini juga. Menteri. Diajak ke sini juga sambil nunggu bapaknya Biasanya kerja. main sama anak-anak staff-staff Kemenpora. Oke. Iya. Itu yang justru kita dikasih lihatnya bukan yang olahraganya dulu nih, nggak apa-apa. Tapi ini baru tadi ini keren. Nah sekarang kita mau lihat apa? Boleh? Ada- Kantor saya tiap pagi. Apa tuh? Saya kalau pagi berkantornya di tempat. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke tempat Mas Menteri setiap pagi Berkantor. berkantor. Tempatnya apa saya juga belum tahu, jadi ntar tunggu surprise-nya. Tapi yang menarik adalah di depan lapangan ini ada aktivitas main Futsal. bola ya, futsal ya. Iya, di sini emang open space, mau basket, futsal, volley, itu juga tenis, Bebas tiap sore bebas. bisa. Bebas. Ini kebetulan staff-staff di sini. Oh, oke. Itu juga keren kan? Saya baru bikin tuh artworknya nih. Oh iya olahraga jaya. Olahraga Jaya, pemuda maju. Olahraga jaya pemuda maju. Pemuda maju olahraga jaya. Di atas sekarang masih gateball. Gateball tuh yang untuk olahraga senior, tapi mau dirubah jadi pedal tenis. Sesekali sering ikutan juga nggak Mas? Kalau volley basket saya ikut. Kalau volley basket ikutan. Jadi ini adalah kantor setiap paginya Pagi. Mas Menpora. Tempat gym justru. Gym. Kenapa ini kantor tiap paginya? Karena saya kemarin COVID naik 35 kilo. Sekarang sejak dilantik, alhamdulillah sampai hari detik ini udah turun 20 kilo. Oke, kita lihat-lihat deh Mas. Ini sambil Jadi juga saya ada. dari jam, kalau misalnya nggak ada agenda yang sangat resmi, tiap hari dari jam setengah 8 pagi sampai jam 10, kalau nggak ada agenda rapat di luar, itu di sini bersama para staff. Ini kan terbuka. Oh iya benar-benar. Iya banyak juga ya masyarakat yang Jadi mengakses.
Pak Di Jim sini ini. juga momen kalau para staff ada yang ingin bertemu saya atau tiap pagi diskusi, itu. mau laporan, di sini bisa. Jadi tiada batas lah intinya. Oke, jadi memulai kegiatan setiap hari di sini dulu kalau nggak ada kegiatan yang lain di luar Iya. ya. Oke, ini lengkap sih ini sebenarnya Mas Menteri ya. Lengkap sekali. Ini juga lumayan oke lah, Techno Gym ya kan. Ini udah standar Standar gym di mega mall. gym. Mega gym Mega gym. yang ada di mall. Ada saunanya juga, ada Oke. kolam cetek panas dingin ada. Untuk atlet ini juga latihan di sini. Oke. Ada atlet timnas. Jadi siapapun boleh ya ke sini ya. Siapapun boleh tinggal scan di situ. Oh, ada scan di situ ya. Oke. Bakal datang deh kayaknya nih ke sini nih. Bagus Untuk ini. mengurangi juga. Benar ada. Mas Menteri, jadi ini sebenarnya banyak ya tempat-tempat lain yang banyak. kalau kita kelilingin waktunya nggak keburu juga. Tadi ada klinik ya. Ada klinik juga banyak. Ada teater juga di sini, bioskop. Ada teater, pokoknya ya sebenarnya yang bisa memberikan fasilitas untuk anak-anak muda, juga untuk olahraga begitu ya. Orang jadi nggak sungkan untuk kesini. Mas Menteri, kita thank you banget udah diajak ngobrol panjang lebar tadi di ruang kerja. Kita diajak juga office tour Kemenpora. Terakhir dong Mas Menteri, apa yang kemudian Mas Menteri harapkan ya bagi dunia olahraga kita, untuk kepemudaan kita dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, pastinya saya berharap ke depan, bukan klise, tapi emang saya benar-benar berharap bagaimana yang namanya pengembangan olahraga kita, khususnya prestasi kita meningkat di tingkat dunia. Prestasi kita tidak hanya di SEA Games, tapi meningkat di Asian Games dan Olimpik. Dan bagaimana olahraga di Indonesia bisa menghidupkan masyarakat. Jadi tidak hanya prestasi, tapi juga menggerakkan ekonomi dan pariwisata. Dan juga bagaimana anak-anak muda kita dengan komitmen yang pemerintah hari ini kepada anak muda, ini bisa menuju Indonesia emas yang sukses. Komitmen kepada anak muda, komitmen juga menterinya juga anak muda. Sekali lagi itu ini juga penting ya, komitmen nyata begitu ya. Mas Menteri, terima kasih banyak Terima kasih, sekali Mas lagi. Reinhard. Thank you. Kita Yes. sudah boleh hadir. Demikian tadi saya bersama dengan Mas Menpora, Mas Ito Aryo Tejo di One on One. Kita ngobrol banyak soal Olimpiade, kepemudaan dan juga olahraga. Kita harapkan yang terbaik ya bagi event-event yang akan kita ikuti dan akan kita selenggarakan, dan tentu semuanya bermuara pada pengembangan dan peningkatan kualitas untuk olahraga dan juga kepemudaan kita. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Sampai jumpa.